Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ais Karlina. NIM saya 18070137 dari PG PAUD IKIP Siliwangi Bandung. KKN di domisili Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Bandung, di PAUD Melati Putih. Dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tulis ya. Mengajar daripada tidak dari kampus itu memulai orang tua yang mempunyai anak sekolah. Itu sebenarnya kalau menurut Mama pembelajarannya sekarang PJJ atau DDR itu gimana? Pusing ya, soalnya kelasnya 3 ya. Itu kan kelas 5, yang satu kelas B, Mas B kan yang ada di bawah TKB yang sekarang masuk kayak gini. Pusing, semuanya dari. Terus anaknya 3 ya? 3. Yang sekolah di sini bisa kan? Sakura. PG ya? PG. Mas Sakura kalau mamanya kerja di rumah apa kerja kuliah? Ayah ibu rumah tangga. Berarti ayahnya aja. Terus Mama Sakura gimana cara menyiasatinya biar pembelajaran DDR itu berjalan dengan lancar kalau di rumah sebenarnya mah waktu ya. Jadi sebagai ibu kan memang harus bangun pagi. Jadi jam 4 udah siapin segala apalagi kan saya ngurusin mama ya kan stroke. Jadi harus benar-benar manajemen waktu itu benar-benar Bu. Soalnya kalau gitu nanti keteter. Tapi pembelajarannya itu anak-anak bisa ya itu ikutin. Kalau yang kedua sama ketiga mah bisa Bu, cuman kalau nomor 1 kan susah ya udah tahu game. Jadi memang harus kitanya yang harus ini Bu, harus benar-benar untuk mendampinginya. Soalnya kan tulisnya nggak mau, baca nggak mau, dia lihatnya ke Google aja. Iya, mungkin sedikit saran ya. Kalau di lagi pembelajaran BDR mungkin waktunya juga kan bersamaan ya. Tapi kita akalinya yang pagi, yang pagi misalnya jam berapa ya, gitu ya. Siang. Terus yang kelas 1 atau kelas yang SD jam berapa. Jadi semuanya bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Terus anak-anak juga kan kita mau anak-anak kita menjadi anak-anak yang pintar ya, yang cerdas. Jadi kita juga bisa mendidik anak-anak melalui BDR meskipun tidak ada kaku-kaku sekolah gitu, hasilnya memuaskan. Mungkin begitu ya saran dari ini. Terima kasih ya. Tinggalnya bisa dijadi juga ya. Bisa jadi di blok 18 ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Lilis dari PG PAUD IKIP Siliwangi Bandung. Dengan nama siapa? Namanya Ibu Hani. Ini Bu Hani mau nanya, kalau pembelajaran sekarang kan kita lagi pembelajaran dari gimana ya BDR. Menurut Bu Hani bagaimana? Lancar atau kendala atau gimana? Kendala ada sih ya sebagian kadang lancar kadang berkendala. Kendalanya misalkan pengennya si anak tetap muka langsung sama gurunya atau mau main sama teman-temannya gitu. Jadi kendalanya itu kurang sosialisasi ya. Kurang sosialisasi. Tapi kalau dalam pembelajaran mah nutupin ya, jadi bisa gitu anak. Iya bisa seperti itu.
berapa tahun Angkat? Akan 5 tahun. 5 tahun. Masuk kelas apa? Masuk kelas A. Masuk kelas Iya. A. Mungkin ya kalau pembelajaran BDR di rumahnya mah bisa ngikutin, cuman disarankan gitu aja. Anaknya baru 1 ya? 2. Oh, 2. Tapi kecil, masih kecil Ya, atau ada kakaknya ini? enggak ada, ini yang pertama. Ini yang pertama. Yang kedua Jadi- masih bayi 1 tahun. Oh, iya. Jadi masih bisa ini ya, waktunya gitu untuk pembelajaran akan bisa didampingi terus. Iya. Kalau udah anaknya beberapa mah yang ada yang gede lagi dibagi-bagi ya. Ini mah terfokus. Ya mungkin pembelajaran apa ya dari guru kan belum bisa dipakai Pak. Cuman gimana ya, kita harus berbagi waktu aja kali ya, intinya ya biar pembelajaran Waktu sama pekerjaan rumah sama tangga. pekerjaan rumah tangga. Jadi emang bener diminta kerjasamanya gitu ya, sama ya biar kita mendapatkan anak yang cerdas, yang diinginkan oleh kita, soleh ya. Itu aja mungkin ya. Terima kasih ya Mama. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, perkenalkan nama saya Uis Karlina, mahasiswa PG PAUD IKIP Siliwangi Cimahi Bandung. Ada tugas KKN untuk mewawancarai Bunda sebagai orang tua murid untuk tugas KKN ini. Nggak keberatan ya Bunda? Iya, Pak. Boleh. Boleh Bunda perkenalkan dulu nama Bunda ya. Nama saya Asri, saya orang tua dari Barik Bunda tinggalnya di mana? di Sarijadi. Jadi ya. Ya, Bari ini berapa tahun? 5 tahun setengah sekarang langsung saya Sekolahnya di mana Bari? di TK. Ini Bunda ya. Bagaimana pendapat Bunda tentang pandemi 19 yang menyebabkan beberapa kegiatan harus dilakukan di rumah, khususnya di bidang pendidikan? Sedih sih ya, soalnya kalau pendidikan itu penting juga ya, sama halnya dengan kesehatan gitu. Jadi kita itu sekarang di masa yang di antara harus memilih menjaga kesehatan, tapi juga harus mengorbankan pendidikan, karena kalau anak-anak belajar di rumah itu agak sulit gitu maksudnya daripada di sekolah. Apakah Ibu atau Bunda setuju dengan pembelajaran online ini? Karena ini kebijakan sekolah ya, mau nggak mau kita harus setuju ya, tapi sih ya kami berharap lebih optimal lah, soalnya kadang-kadang kalau ketika pembelajaran online ini banyak juga guru yang hanya memberi tugas tapi tidak memberi penjelasan gitu. Apalagi kalau untuk usia TK seperti ini kan butuhnya bimbingan secara psikologis antara guru sama murid gitu, terus antara murid sama teman-temannya gitu. Jadi kayaknya jadi sosialisasinya mungkin agak kurang gitu nantinya. Iya. Terus selama pembelajaran online, apakah Bunda mendampingi anaknya? Iya. Tidak suka? Suka ya Bunda? Suka sih, saya suka. Sebenarnya saya senang gitu ya ngajarin anak. Cuman kan kadang-kadang kalau anak itu moodnya suka berubah-ubah ya gitu. Jadi kadang-kadang kalau anaknya lagi agak susah itu kadang-kadang ke kitanya juga jadi aduh gimana nih gitu kan. Sebenarnya seneng-seneng aja sih kalau anaknya lagi mau gitu, lagi moodnya senang, lagi moodnya bagus ya, seneng-seneng aja. Iya. Apakah tersedia itunya ya, fasilitasnya seperti HP atau laptop gitu ya? Iya. Terus jaringan internetnya juga ya mendukung ya Bun ya? Iya. Bagaimana kesiapan anak Bun ketika mengikuti kegiatan pembelajaran online? Kalau kesiapan mungkin awalnya agak susahnya kayak dari awalnya aja sih. Kadang-kadang awalnya aja membujuknya itu kadang-kadang kan anak-anak nanti dulu gitu kan. Beda kalau kita anak yang pergi ke sekolah kan, kadang-kadang kalau anak pergi sekolah semangatnya lain gitu. Iya. Semangatnya kurang. Ya emang kurang yang di rumah. Iya. Terus Bunda, bagaimana Bunda menumbuhkan semangat anak untuk belajar secara online?
Kalau saya sih sebenarnya lebih ke reward kayaknya. Mungkin nggak tahu sih metode saya benar apa enggak gitu ya. Cuman kadang-kadang gini, ayo deh kerjain dulu ini, nanti udah ini mama beliin ini gitu. Kalau nggak, ayo kalau udah kerjain ini nanti ngapain gitu. Ya pokoknya ya sebisa mungkin sih dibujuk gitu. Iya dibujuk gitu. Jadi jenis pembelajaran apa yang disukai selama pembelajaran online sama anaknya? Kayaknya sih lebih ke karena masih TK, mungkin karena kan dari itu TK-nya langsung TK ya, maksudnya belum baru belajar gitu. Sedangkan baru belajar, jadi kayaknya lebih senangnya malah ke menggambarnya dulu ya. Kebanyakan menggambar bukan main gitu. Soalnya ke yang kreasi, lebih ke kreasi gitu. Kemampuan anak dalam menggunakan media pembelajaran online gimana? HP atau gimana? Udah bisa atau gimana? Kalau media pembelajaran misalnya dari handphone, kayaknya kalau pengoperasian ininya kayaknya masih harus dibantu sih kalau sendiri ya. Kayaknya nggak ini, kecuali mungkin kalau dia main sendiri gitu. Kadang-kadang kan kalau anak suka ini ekspor sendiri gitu. Tapi kalau untuk belajar ya masih harus dibantu karena diarahin kan. Terus Bunda bagaimana memotivasi anak agar tak bosan dalam belajar online, Bun? Itu tuh yang susah tuh. Iya. Sebenarnya jadi saya gini, kadang saya juga minta ke gurunya untuk boleh nggak Bu kalau misalnya tugasnya dikumpulnya, kalau anak TK kan kadang-kadang mudah-mudahan ya, maksudnya nggak segampang di sekolah gitu. Kalau di sekolah kan mungkin karena langsung ketemu guru sama orang lain, jadi dianya ada takut atau gimana gitu, maksudnya dia langsung lebih cenderung lebih nurut gitu ya. Beda ya, sama kadang-kadang kan kalau di rumah mungkin dia mikirnya kalau di rumah kan waktunya main gitu kan, di rumah bukan buat belajar gitu. Jadi belajarnya suka-suka, jadi ya kadang-kadang minta ke guru untuk kasih dispensasi waktu kayaknya mungkin gitu, jadi biar waktu ya sesuai untuk pengumpulan tugas. Iya, pengumpulan tugasnya. Terus gimana Bunda caranya Bunda untuk jika anak susah mengerjakan tugas tuh? Ya itu sih kadang-kadang kalau dianya udah moodnya jelek, udah gitu susah tidak bisa, ya udah saya biarkan dulu aja lah, nggak apa-apa gitu. Kalau mungkin karena kalau dipaksa juga saya jadi takut gitu ya, maksudnya saya juga bukan ahlinya mengajar gitu kan. Kadang-kadang beda ya sama metode guru yang tahu gitu psikologis untuk ngajarin anak TK itu seperti apa, caranya seperti apa. Jadi ya kadang-kadang ya udahlah biarin aja dulu, nanti aja gitu. Kalau dianya udah mau baru dicoba lagi gitu. Iya benar. Terusan kesulitan atau hambatan apa yang Bunda hadapi ketika mendampingi anak belajar online? Kalau kesulitan mungkin dari ya itu sih, kadang anak itu ketika sebenarnya saya senang aja gitu ya ngajarin, tapi anaknya yang kadang-kadang yang susah gitu. Jadi kadang-kadang mau gitu ya, kadang-kadang mau, kadang-kadang lama gitu lama gitu, maunya lama. Udah gitu kan karena ada kakaknya juga yang masih di ini, jadinya waktu aja sih kayaknya, lebih ke waktu ya. Iya, lebih ke waktunya. Apakah Bunda pernah berkonsultasi dengan guru pembimbingnya di sekolah mengenai pembelajaran anak, gimana perkembangannya gitu, selama online gitu? Ya sih, yang paling itu sih paling minta dispensasi waktu kayaknya untuk ini, karena takutnya ya nggak sesuai jadwal gitu. Kalau ngasih tugas kan kadang-kadang suka ditunggu ya sampai jam segini gitu kan. Kadang-kadang kalau anaknya lagi nggak mood ya susah juga, jadi makanya kadang-kadang minta kelonggaran aja kalau ya Bunda. Kalau misalnya anak PAUD atau TK ya kan belajarnya cuma bermain gitu ya. Bermain, tapi kita selipi pembelajaran apa yang harus dikasih ke anak, apa aja yang anak harus tahu dari usia sekian sampai sekian gitu ya, tapi sambil bermain. Mungkin itu solusinya ya. Kalau misalnya anaknya nggak mau belajar, kita ajak main dulu Bun. Udah diajak main terusan baru kita ajak lagi, kita raih lagi, yuk kita ngerjain ini dulu, tapi sambil main. Misalnya kita ada tulis angka 1 misalnya di sini 1, 2, 3, coba tunjukin angka 1-nya di mana gitu, misalnya kotak-kotaknya sambil loncat-loncat gitu. Kayaknya begitu ya Bun ya. Iya Bun, gitu aja ya. Terima kasih ya Bun ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian pembuatan video saya hasil wawancara dengan orang tua murid dalam rangka pendampingan pembelajaran online pada masa pandemi untuk memenuhi tugas KKN domisili 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.